Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Yulianawati. Saya mahasiswi dari Universitas Aisyah Yogyakarta, kelas 5B1. Hari ini saya ingin menjelaskan mengenai sitostatiska. Sitostatiska adalah obat anti kanker. Obat ini merupakan obat keras yang mempunyai efek samping membahayakan tubuh. Maka dari itu, penggunaan obat ini memerlukan penanganan yang khusus dan juga hati-hati. Baik, selanjutnya saya ingin menjelaskan apa aja sih macam-macam obat dan bagaimana efek sampingnya. Yaitu yang pertama ada disiplin. Efek sampingnya adalah gangguan sensori, konstipasi, kelemahan otot. Kemudian yang kedua ada dexamethasone. Efek sampingnya adalah meningkatnya kortikoid dan juga osteoporosis. Yang ketiga adalah stagin yang memberikan reaksi alergi panas, menggigil, mual muntah, gangguan fungsi hati. Yang keempat ada metopresa. Efek sampingnya mual muntah dan gangguan hati. Kemudian yang kelima ada danuoronisin. Efek sampingnya adalah kelainan pada kulit, mual muntah dan ruam, kemerahan pada kulit. Kemudian kira-kira bagaimana penanganannya? Satu, pada efek samping ekstravasasif adalah bocornya obat ini dari vena menuju organ sekitarnya. Efek samping ini bisa ditangani dengan menghentikan injeksi segera, kemudian letakkan jarum pada tempatnya dan menarik obat melalui jarum tersebut. Yang kedua ada trombophlebitis, yaitu radang pada vena. Efek sampingnya ini bisa dihindari dengan menusuk jarum pada vena yang besar dan menghindari infus yang panjang. Kemudian yang ketiga adalah reaksi alergi, bisa dihindari dengan hidrokortisol atau CTM. Yang keempat ada mual dan muntah, ditangani dengan memberikan porsi kecil namun sering. Nah, cara pemberiannya ada beberapa persiapan yang harus dilakukan sebelum melakukan pemberian obat sitostatiska. Yaitu yang pertama ada persiapan alat. Alat yang harus disiapkan adalah infus standar, kemudian troli, dan mempersiapkan plastik berlabelkan nama pasien yang isinya cairan NaCl, kemudian cairan yang berisikan obat sitostatiska dengan label nama obat dan juga dosis obat. Kemudian yang kedua adalah lalu ada set infus steril, tourniquet, perlak, kapas alkohol 70%, betadine 10%, bengkok. Lalu ada alat pelindung diri seperti gaun, kacamata, sarung tangan, sepatu boot, dan penutup kepala. Serta yang terakhir adalah tempat untuk membuang limbah sitostatiska. Persiapan pasien. Untuk persiapan pasien kita mempersiapkan seperti mengecek informed consent, menjelaskan tindakan apa yang akan dilakukan, lalu mengidentifikasi klien, kemudian memeriksa tanda-tanda vital, memastikan klien tidak anemia, leukopenia, trombositopenia, dan tidak ditemukan penyakit hati, ginjal, dan jantung pada klien. Lalu mengikuti riwayat alergi klien, memberitahukan efek samping yang akan terjadi pada klien, kemudian mempersiapkan lingkungan dan mempersiapkan klien dengan tirah baring. Sekarang kita akan menjelaskan mengenai tindakan apa saja yang akan dilakukan dalam pemberian sitostatiska. Tapi sebelum itu dimulai dengan perawat mencuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan sabun dan juga air mengalir. Lalu setelah itu perawat menggunakan APD yang tadi sudah disebutkan sebelumnya. Setelah itu perawat akan memberitahukan kepada pasien dan juga meminta izin kepada pasien untuk melakukan tindakan yang pertama, yaitu pemasangan infus. Nanti perawat akan memasangkan infus NaCl dengan teknik aseptik. Yang
yang dilakukan pada vena yang besar. Setelah itu memberikan obat anti mual terlebih dahulu sebelum dilakukan pemberian obat sitostatiska. Setelah setengah jam dari pemberian obat anti mual, kemudian akan diberikan infus yang berisikan obat sitostatiska sesuai dengan program yang sudah ditentukan. Kemudian hindari tekanan yang tinggi pada flabot yang berisikan obat sitostatiska. Penanganan sitostatika dengan benar dan juga hati-hati. Kemudian atur tetesan sesuai dengan program, awasi dan juga monitor efek samping pemberian sitostatiska selama dan setelah pemberian terapi sitostatiska. Lalu awasi juga terjadinya ekstravasasi, bereskan alat, kemudian buang limbah sitostatika serta buang jarum atau benda tajam lainnya di dalam flabot atau di dalam dirijen. Setelah itu komunikasikan kepada pasien bahwa tindakan sudah selesai. Kemudian dilanjut dengan perawat mencuci tangan dengan menggunakan sabun di bawah air yang mengalir. Dan yang terakhir yang harus dilakukan adalah dokumentasi. Dan yang terakhir, kira-kira apa saja yang bisa diedukasikan kepada keluarga? 1. Pengetahuan mengenai mual muntah, konstipasi ataupun diare. 2. Pisahkan alat makan anak yang diterapi dari alat makan anggota keluarga lainnya. Ini dikarenakan imunitas anak yang sedang diterapi menurun secara drastis dan juga rentan terhadap infeksi. Video yang dapat saya sampaikan kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.